Saudara, berkas perkara berikut tersangka kasus pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Setibanya di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa langsung masuk dengan pengawalan ketat. Tidak ada komentar baik Roy maupun Dr. Tifa atau Tifauzia Kusuma. Polisi menyatakan setelah melalui tahapan penyidikan, berkas keduanya sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan kejaksaan untuk disidangkan. Hari ini, Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tegaskan, seluruh penanganan perkara tersangka Roy dan Tifa hingga proses penahanan sudah sesuai dengan prosedur hukum. Mana tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Sementara kuasa hukum tersangka Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Kuasa hukum membandingkan kasus Roy dengan kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret nama Sylvester Matutina. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meskipun punya wewenang juga untuk melakukan penahanan, tetapi wewenang itu tidak dilakukan. Karena apa? Kalau sampai dilakukan upaya melakukan penahanan, berarti juga kejaksaan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kenapa? Karena di kejaksaan yang sama, ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ada kasus yang sudah ingkrah yang kita ketahui Sylvester Matutina sampai hari ini saja belum dieksekusi. Saya pikir itu akan menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengambil pilihan wewenang yang diatur undang-undang agar tidak dianggap sewenang-wenang. Sebelum dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan, tersangka Roy dan Tifa ditangkap di kediamannya masing-masing Jumat lalu dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Kedua tersangka juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Seiring ditangkapnya Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, kuasa hukum Roy Suryo berulang kali mempertanyakan relevansi penahanan kliennya dan membandingkannya dengan perlakuan hukum terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang hingga kini belum menjalani hukuman setelah vonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah terhadap Yusuf Kalla. Kita akan membahasnya sore ini bersama Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo. Bang Sangaji, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey. Dan hadir juga ada Andi Aswan, Ketua Umum Jokma Nusantara Bersatu. Bang Andi, selamat sore. Sore Audrey. Saya mau ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, setelah hari ini tadi tersangka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sudah diserahkan, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anda saat ini masih ada di Kejari. Apalagi yang ditunggu, Bang? Ya, makasih Mbak Audrey. Jadi perlu saya jelaskan bahwa pagi tadi sudah dilaksanakan tahap 2 atau kita sebut sebagai penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan secara hukum maka telah beralih tanggung jawab hukum dari penyidik Polda Metro Jaya menjadi tanggung jawab dari kejaksaan yang penuntutannya akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Kemudian yang kedua, tadi juga Mas Roy dan Bu Tifa, karena saya kebetulan juga yang ikut mendampingi, ada 4 anggota tim kuasa hukum yang mendampingi 2 tersangka untuk
Bu Tifa dipimpin oleh Pak Al-Katiri dan Pak Ramdansyah. Kemudian untuk Mas Roy, Bang Refli Harun dan saya yang mendampingi, jadi hanya 4 lawyer yang mendampingi para tersangka. Kemudian dilakukan tanya jawab atau kita sebut sebagai pemeriksaan awal. Nah, menariknya di dalam pemeriksaan tadi ada pernyataan usulan atau usulan dari atau pertanyaan dari jaksa penuntut umum kepada para tersangka, yaitu apakah mau berdamai atau mengajukan restoratif justice dengan Pak Joko Widodo. Secara tegas Mas Roy dan Bu Tifa menyatakan menolak untuk melakukan restoratif justice, apalagi berdamai dengan Pak Joko Oke, Widodo. dan artinya ketika Kemudian sudah juga ditolak, ada permintaan dari jaksa penuntut umum. aha, Kenapa Mbak Audrey? akhirnya Kenapa setelah Mbak Audrey? menolak untuk permintaan tadi atau pertanyaan tadi apakah akan restoratif justice atau enggak, akhirnya pihak dari Kejari balasannya apa atau jawabannya? Jawaban kami adalah Mas Roy menolak untuk melakukan restoratif justice, apalagi berdamai dengan Pak Joko Widodo, karena mereka merasa, terutama juga oleh Bu Tifa, karena mereka merasa bahwa apa yang menjadi dasar penetapan tersangka dan kemudian akan masuk dalam tahap penuntutan, baik pasal 310, 311 yang menjadi delik pencemaran nama baik dan fitnah, ataupun juga pasal 32, 35 yang menjadi delik pengrusakan dokumen elektronik, itu sama sekali tidak sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya. Artinya sampai sejauh ini kami tentu masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Oke. Dan itu memang harus dipegang teguh, baik oleh penyidik Polda Metro Jaya, juga oleh penuntut umum. Sepanjang belum terbukti perbuatan tersebut, maka tidak bisa kita mengambil satu kesimpulan bahwa mereka telah melakukan pencemaran dan fitnah terhadap. Tapi kemudian penahanannya artinya masih terus berlanjut ya di Kejari ya Bang? Iya, terakhir setelah serangkaian pemeriksaan tadi, kemudian juga sudah diperlihatkan kepada kami beberapa barang bukti, meskipun ijazah Pak Jokowi belum diperlihatkan, tetapi berkoper-koper barang buktinya nih, ya berkoper-koper, kemudian berkas perkaranya juga mungkin hampir 1 meter lebih, dan kami lagi menunggu untuk apakah dilakukan penahanan lanjutan atau tidak. Oke. Bang, sambil menunggu ini dari pihak Kejari apakah akan ada lanjutan penahanan atau tidak dari pihak Kejari. Nah, tadi kuasa hukum sesama yakni Bang Kosinudin ini selalu menyuarakan, menyinggung soal kasus Sylvester Matutina yang juga sama-sama ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah vonis 1 tahun 6 bulan penjara tapi kemudian belum ada eksekusinya. Sebenarnya kenapa menyinggung kasus antara klien Anda Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan Sylvester? Singkat aja Bang, sebelum saya ke Bang Andi nih. Iya, karena gini, ini perkara sebenarnya kan perkara utamanya kan pencemaran nama baik, ya. Tetapi kemudian disusupkan pasal 32 dan pasal 35. Pencemaran nama baik itu kan ancaman pidananya rendah. Ini kan perbuatan pidana yang kita kategori perbuatan sedang. Pencemaran itu kan ancaman pidananya kalau pasal 310 sekarang berubah menjadi pasal 433 itu ancamannya cuma 9 bulan. Fitnah yang diatur dalam pasal 311 diubah menjadi pasal 434 ancamannya cuma 2 tahun. Meskipun ada tambahan pasal juga Undang-Undang ITE? Iya gini, kalau kita bicara dasar laporan ini kan pencemaran nama baik. Semua pelaku tindak pidana pencemaran nama baik itu tidak pernah ditahan. Rasman Arif Nasution tidak pernah ditahan. Kemudian Sylvester Matutina sampai hari ini kita tidak tahu ada di mana. Ya, tidak pernah dilakukan eksekusi. Tidak pernah. Bagaimana kita kemudian mempertanggungjawabkan proses penegakan hukum seperti ini? Ini kan namanya tidak due process of law, tidak adil, ya kan? Baik. Saya sekarang kalau gitu nanya ke Bang Andi, kalau gitu Bang Andi ini dipertanyakan sama kuasa hukumnya Roy dan Dr. Tifa nih. Ini kemana sih sebenarnya Sylvester ini? Bang Andi tahu di mana keberadaan dari Bang Sylvester? Saya sekarang sudah lama nggak bertemu dengan Bung Sylvester, ya sudah lama sekali. Tapi kalau untuk case-nya ini kan kita sudah menyerahkan kepada kejaksaan untuk itu, ya. Apapun keputusannya itu kan keputusan kejaksaan, bukan dari keputusan dari kami semua, ya. Tapi kalau kita mengacu kepada inilah, jangan membandingkan seperti itu. Kita akan mengacu apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik, ya, yang telah melakukan tugas-tugasnya, kemudian diserahkanlah masuk ke tahap 2 itu di kejaksaan, artinya bola ini kan sudah berpindah di kejaksaan. Ya kita melihat sekarang dalam proses untuk itu. Yang kita harapkan adalah bahwasanya itu dilakukan sesuai dengan koridor-koridor dari hukum itu sendiri. Kita tidak akan mencampuri urusan itu. Tapi yang jelas apapun keputusannya itu nanti
kami berharap itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan juga menurut KUHP. Oke, Bang Andi. Ini kan ini kan sama-sama kasus fitnah, tapi yang satu Bang Silvester sudah ada vonisnya, sudah ditetapkan, tinggal eksekusinya saja. Yang satu lagi ini baru dilimpahkan segala berkas dan tersangkanya ke Kejari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari kuasa hukum, apa pembelaan Anda? Kalau kita bicara pembelaan, ya bukan kapas kita harus membela gitu. Kalau misalnya bicara tentang kasus yang menimpa dari Bung Silvester itu adalah kasus yang memang sudah lama juga ya. Tinggalkan keputusan itu kita serahkan kepada hukum gitu. Ya, bagaimana dari kejaksaan atau mengadukan eksekusi atau tidak kan kita menyerahkan itu. Kita tidak mencampuri, sekali lagi tidak mencampuri urusan tersebut. Yang kita fokus itu adalah sekarang ya bagaimana yang dikatakan pencemaran nama baik, fitnah, dan juga ada undang-undang ITE-nya di dalam ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya itu hanya pencemaran dan fitnah. Karena ini sudah terbukti ada undang-undang ITE juga yang ada mensreanya dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Berarti jadi menurut Anda sendiri wajar ketika jadi menurut Anda sendiri wajar ketika meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan? Ya itu kan makanya saya bilang kalau bicara tahan dan menahan itu kan keputusan dari kalau sekarang di kejaksaan ya kejaksaan yang menentukan itu gitu. Oke. Ya, tidak bisa kita ya yang katakanlah ya melakukan suatu kegiatan yang melawan hukum itu terus kita meminta atau memaksa bahwa kita nggak ditahan. Ya itu kan semua keputusan kita serahkan kepada kejaksaan. Oke, diserahkan tuh katanya Bang Sangaji ke kejaksaan. Ya, penegakan hukum itu kan berimbang dan adil. Jangan terhadap pendukung Pak Jokowi tidak ditahan, tidak dieksekusi, tidak dikejar. Itu salah satu pendukung berat Pak Joko Widodo dan itu temannya Andi Azwan. Terhadap hal-hal seperti ini dibenarkan oleh Andi Azwan dan rekan-rekannya yang lain gitu. Kenapa kalian juga tidak mendorong kejaksaan untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina? Kenapa juga kalian tidak pernah? Tapi Bang, Anda kan adalah kuasa hukum. Matutina, gitu. Oke, sorry saya potong. Jadi, Bang penegakan hukum itu jangan karena teman Anda, jangan karena pendukung Pak Jokowi Anda membangun argumentasi hukum untuk menguntungkan saudara, tetapi begitu berhadapan dengan warga negara yang bukan pendukung Pak Jokowi Widodo, Anda membangun satu argumentasi hukum yang seolah-olah itu benar secara hukum, padahal salah secara hukum. Tapi kenapa Anda adalah kuasa hukum Mas Roy kemudian membandingkannya dengan Bang Silvester? Loh, karena kasus pencemaran nama baik dan fitnah itu memang seharusnya tidak boleh ditahan dan tidak boleh ditangkap karena ini bukan delik yang merusak keamanan negara, pertahanan keamanan nasional. Ini jenis deliknya atau kualifikasi delik di dalam ilmu hukum pidana itu kan pencemaran nama baik, makanya ancaman pidananya adalah ancaman pidana sedang. Berdasarkan KUHP, terhadap ancaman pidana pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak boleh dilakukan penangkapan, apalagi penangkapan kemarin seperti seolah-olah sesuatu yang dramatis kalau tidak ditangkap akan apa gitu kepada negara ini. Ya, kita tidak adil dalam menerapkan hukum. Jangan karena ini pelapornya adalah mantan Presiden Joko Widodo, kemudian semua penegakan hukum itu dibenarkan seolah-olah benar, padahal salah juga gitu. Betul begitu Bang Andi, itu kesan yang diterima dari pihak kubu Roy. Ya, kalau kita lihat Audrey, ya biar bagaimanapun ya yang namanya penasihat hukum dia akan mati-matian untuk membela itu. Kan saya sudah katakan semua itu ya kami menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Ya, tidak pernah kita mau mendesak. Apakah Andi Azwan itu mendesak begitu kan? Ya tidak. Ya kalau Anda mengatakan bahwa Sylvester itu adalah teman saya, ya betul teman saya. Tapi semua yang berhubungan tentang hukum itu adalah personal lah yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi di sini nggak ada yang kebal hukum satupun ya, Bang? Tidak ada yang kebal hukum satupun gitu loh. Ya, kalau untuk temannya Andi Azwan oleh mereka, yang dikatakan oleh mereka selalu mendorong akan Roy Suryo, ya, untuk mencari loh. Mereka ini kan kalau teman-temannya mereka yang ditersangkakan mereka bela habis-habisan. Adalah ya kejaksaan lah yang mencari untuk itu, kejaksaan yang memutuskan gitu loh. Jangan hanya menguntungkan pihak yang Anda ini sudah masuk ke taraf yang namanya
P22 ini atau yang namanya Anda dorong tahap juga 2 dong ini Sylvester ditangkap dan tinggal dieksekusi, itu baru saya Oke. bagaimana ya Oke, kalau tinggal menunggu Bang Andi, keputusan ditahan atau tidak. Apakah kita ini akan membuat suatu tekanan-tekanan secara politik? Tidak. Kita menunggu. Semoga saja bahwasannya Oke. ya, kejaksaan ini memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. termasuk juga dengan Yang kasusnya kita Bang paham untuk Sylvester, itu. kawan Anda, Bang. Ya, semuanya. Karena sudah Tidak ingkrah, ada sudah berkekuatan hukum. hukum tetap, tinggal eksekusinya aja. Makanya kita bilang silahkan ya, itu ada keputusan itu bukan di kami. Keputusan itu ya adalah di kejaksaan, ya bukan di kita. Oke, Bang Sangaji itu katanya nggak ada yang kebal hukum itu. Fokus kita ini adalah mengawal ya proses yang di ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu ini sudah masuk ke tahap 2. Kita melihat, kita Oke, menunggu Mbak Audrey ya, apapun Mbak Audrey. keputusan yang ada oleh nanti dari kejaksaan untuk itu. Begitu. Oke, kenapa Bang Sangaji? Oke, Mbak Audrey, ada satu lagi. Ada satu lagi sebenarnya menarik ini. Ini akan jadi tantangan kami dan ini akan jadi perkara hukum baru. Ternyata tadi berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara dan penyusunan surat dakwaan, laporan Andi Kurniawan, Lecumanan, dan kemudian Samuel Sweken itu ditolak dan digugurkan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan. Artinya pihak Pradi Bersatu, teman-temannya Andi Azwan yang selama ini berkoar-koar, tangkap dan tahan, ternyata laporan mereka ini adalah laporan palsu. Karena laporan mereka itu tidak diterima oleh jaksa penuntut umum dan tidak akan dibuktikan dalam surat dakwaan karena laporan mereka 3 orang itu telah digugurkan dalam PS19. Saya yang tanya kepada jaksa penuntut umum langsung dan saya mendapatkan konfirmasi langsung. Artinya terhadap laporan-laporan palsu ini yang selama ini Roy Suryo dan Dr. Tifa dikatakan telah melakukan penghasutan, dikatakan telah melakukan ujaran kebencian berdasarkan sara dan lain-lain seterusnya, itu ternyata laporan mereka itu semua digugurkan oleh kejaksaan. Artinya akan ada konsekuensi hukum ke depan. Oke, Bang Sangaji. Ini orang-orang pendukung Pak Jokowi ini yang selama ini bikin ribut. Oke, balik lagi Bang Sangaji ke tema kita. Bahwa LP yang akan diuji di dalam proses persidangan itu adalah LP Pak Joko Widodo, bukan LP-nya teman-teman Andi Azwan. Bang Sangaji, kalau misalnya mereka ke depan akan menerima konsekuensi hukum. Anda sebagai kuasa hukum dan teman-teman kan juga sampai saat ini masih menunggu ya, apakah dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melanjutkan penahanan atau tidak begitu. Nah, singkat saja Bang, apakah bagian dari membawa nama Sylvester Matutina, Bang, ini juga menjadi salah satu strategi baru Abang untuk mempertanyakan ke Kejari jika nanti penahanannya dilanjutkan? Singkat aja Bang. Sebetulnya ini bukan strategi. Strategi itu nanti strategi pembelaan. Ini adalah membuka kepada publik bahwa penegakan hukum dalam perkara Presiden Joko Widodo, Presiden RI ke-7 itu ternyata semuanya tidak netral dan tidak adil. Tidak murni by law, tidak murni penegakan hukum. Kenapa terhadap Roy dan Dr. Tifa harus dilakukan penangkapan dan penahanan, tetapi terhadap seorang pendukung diehardnya Joko Widodo, yaitu temannya Andi Azwan, tidak sekedar cepat-cepat dikejar dan dieksekusi. Oke, berarti kalau dari Andi Azwan mau mendukung proses penegakan hukum, serahkan teman Anda. Oke, apakah Anda juga akan mendukung proses penegakan hukum untuk mengeksekusi kawan Anda, Bang Sylvester? Bang Andi, singkat aja. Ya, saya singkat aja ya. Kalau yang dikatakan oleh dia itu kami yang berbuat kerusuhan dan sebagainya, itu sudah plot twist lagi. Yang selama ini berteriak-teriak, saya tidak katakan ada kerusuhan dengan pernyataan di media mainstream, siapa lagi yang berteriak-teriak dan orang-orang mereka itu yang melakukan plot twist dan sebagainya. Jadi kalau ini kita memberikan semuanya ini adalah kepada proses hukum yang berlaku. Tidak seperti mereka yang plot twist seperti itu. Jadi intinya kita menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku, begitu. Oke, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih kalau gitu Bang Andi. Bang Sangaji, selamat. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore saya Mbak. Ini sebentar lagi sudah ada mau putusan dari kejaksaan Mbak. Oke, nanti kita tunggu. Terima kasih ya Bang.